Derajat hubungan menentukan jumlah entitas yang saling berhubungan, di mana terdiri dari hubungan unary, binary, dan ternary. Hubungan unary ini hubungan antar satu entitas saja. Jadi data di dalam entitas ini juga berhubungan dengan data di dalam entitas itu sendiri. Disebut juga sebagai hubungan rekursif. Hubungan binary ini yang paling sering kita bahas sebelumnya ya, yaitu hubungan antar dua entitas. Dan hubungan ternary ini hubungan antar tiga atau lebih entitas. Nah, ini gambarnya contoh untuk hubungan antar tiga entitas. Ini adalah berbagai bentuk hubungan unary. Misalnya, satu data di dalam entitas person itu dinikahi oleh satu data di dalam entitas itu sendiri. Kemudian, satu orang pegawai di dalam entitas employee menjadi manajer untuk beberapa orang karyawan di dalam entitas itu sendiri. Kemudian satu tim di dalam entitas tim ini bertanding dengan satu tim yang lain di dalam entitas yang sama. Berikut contoh hubungan binary. Satu tempat parkir di assign ya, atau diberikan kepada satu orang pegawai. Kemudian satu orang siswa itu dapat mengambil beberapa kursus, dan sebaliknya satu kursus itu dapat diambil oleh beberapa siswa. Nah, ini adalah contoh hubungan binary yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Berikut adalah contoh hubungan ternary, hubungan tiga entitas, yaitu vendor, part, dan warehouse. Nantinya di sini akan menghasilkan sebuah entitas baru yang merupakan penggabungan dari ketiga entitas ini. Sebagai contoh datanya adalah vendor X, satu data vendor X memasok spare part atau suku cadang C kepada gudang atau warehouse Y dengan informasi tambahan yaitu mode pengiriman next DR dan biaya pengiriman $5. Berikut adalah aturan mapping hubungan unary. Lebih kurang aturannya sama seperti mapping hubungan binary. Yang pertama, unary satu ke banyak, maka hasil pemetaan akan ditambahkan satu atribut foreign key. Atribut foreign key ini terhubung ya dengan atribut primary key, tetapi pada relasi dirinya sendiri. Karena ini adalah hubungan unary, hanya satu entitas. Untuk unary satu ke banyak, hasil pemetaan akan menghasilkan jumlah relasi sebanyak satu juga. Tetapi untuk hubungan unary banyak ke banyak akan menghasilkan relasi asosiatif ya. Nah, maka jumlah relasi yang dihasilkan sebanyak 2. Ya, tadi satu relasi tambahan itu disebut juga entitas asosiatif. Kemudian foreign key akan muncul di relasi entitas asosiatif. Berikut contoh cara mapping hubungan unary. Bagian atas ini adalah pemodelan konseptual ya dengan ERD, di mana satu orang karyawan itu dapat menjadi manajer untuk beberapa karyawan. Dan sebaliknya, satu orang karyawan ini hanya dapat di-manage atau dikepalai oleh maksimum satu karyawan lainnya. Jika kita modelkan dengan pemodelan logis ya atau model relasional, nah maka akan menghasilkan satu relasi yaitu employee dengan employee ID sebagai primary key, tetapi akan muncul satu foreign key
Nah, foreign key ini contohnya kita berikan namanya manager ID, tetapi dia akan merujuk ya atau mereferensikan ke primary key employee ID di relasi yang sama. Jadi sebenarnya data manager ID juga berisikan employee ID. Ya, karena dia merelasikan ya ke relasi yang sama. Sebagai contoh, manager ID 03 ini membawahi ada dua karyawan yaitu 01 dan 02. Tetapi manajer ID 03 ini sebenarnya juga bagian dari karyawan. Nah, contoh lagi yang lain, manajer ID 06 ya, ini menjadi manajer untuk karyawan 04 dan 05. Jadi manajer ID 06 sebenarnya juga adalah karyawan itu sendiri. Berikut adalah contoh cara mapping hubungan unary banyak ke banyak. Bagian atas ini adalah pemodelan konseptual dengan ERD, di mana entitas item memiliki hubungan banyak ke banyak dengan entitas yang sama, dengan tambahan informasi yaitu quantity. Untuk lebih jelasnya, ilustrasinya seperti ini. Satu barang jadi itu dapat terdiri dari beberapa bahan baku. Kemudian satu bahan baku dapat dipakai oleh beberapa barang jadi. Nah, baik bahan baku maupun barang jadi itu tersimpan di entitas yang sama, yaitu item. Hasil pemetaan ke pemodelan logis menghasilkan tambahan satu relasi baru ya yang dinamakan sebagai relasi asosiatif. Nah, tentu saja relasi asosiatif ini membutuhkan foreign key ya sebagai implementasi dari hubungan banyak ke banyak tadi. Nah, foreign key ini diberi nama komponen number. Tetapi sebenarnya komponen number ini merujuk ya ke item number di relasi item. Komponen number ini sebenarnya datanya sama dengan item number ya, bedanya cuman di penamaan atribut. Jadi di relasi asosiatif terdiri dari atribut atau field, item number, komponen number, quantity. Sebagai atribut identitas atau primary key adalah atribut komposit ya, kunci komposit maksudnya, yaitu item number dan komponen number. Tetapi khusus untuk field komponen number adalah foreign key. Sebagai contoh, nah lihat di tabel sebelah kanan ya. Nah, ini item number, item description, dan item unit cost adalah relasi item, atau bisa kita ilustrasikan adalah data bahan baku dan barang jadi. Kemudian tabel yang di bawah menunjukkan komponen dari masing-masing barang jadi. Sebagai contoh, item number D. D ini adalah PC, terdiri dari komponen A, memori, ya, terdiri dari komponen B, prosesor, dan komponen C, motherboard dengan quantity masing-masing. Sedangkan item number E, yaitu built-in laptop, itu terdiri dari komponen atau membutuhkan komponen A dan B, ya, dengan quantity masing-masing 1. Nah, jadi nampak di sini item number dan komponen number sebenarnya semuanya berada di relasi item.
Berikut aturan mapping hubungan binary. Binary satu ke banyak, ya, banyak ke banyak dan satu ke satu yang sudah pernah kita bahas ya di minggu sebelumnya, di mana hubungan banyak ke banyak yang akan menghasilkan tambahan satu relasi baru, yaitu entitas asosiatif. Tetapi intinya setiap hubungan itu pasti memunculkan foreign key. Untuk hubungan satu ke banyak, foreign key berada pada relasi yang berkardinalitas banyak. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Untuk hubungan satu ke satu, foreign key itu bisa muncul di salah satu relasi, tergantung kebutuhan. Sedangkan hubungan banyak ke banyak, foreign key itu berada di relasi tambahan tadi atau relasi asosiatif. Aturan mapping hubungan ternary juga akan menghasilkan entitas asosiatif, ya. Kemudian foreign key berada pada relasi tambahan tadi atau relasi asosiatif. Berikut adalah contoh cara mapping hubungan ternary. Bagian atas ini adalah pemodelan konseptual dengan ERD, bagian bawah ini adalah pemodelan logis. Untuk ERD ini bisa kita lihat terdiri dari 3 buah entitas yang saling berhubungan, yaitu pasien, yang entitas atas ini kita anggap sebagai dokter, dan entitas sebelah kanan ini adalah pengobatan. ERD ini juga sudah memunculkan entitas asosiatif, yaitu pengobatan pasien, dengan tambahan informasi yaitu tanggal pengobatan, waktu pengobatan, dan hasil diagnosa. Dengan masing-masing jenis hubungan, ya, satu ke banyak. Yang bagian bawah adalah hasil pemodelan logis dengan model rasional, di mana akan muncul foreign key, ya, pada relasi asosiatif, ya, muncul foreign key, di mana foreign key ini merujuk ke masing-masing primary key pada relasi pasien, dokter, dan pengobatan. Kemudian yang menjadi primary key untuk relasi pengobatan pasien, nah ini dapat dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh pada relasi ini yang menjadi identitas unik, ya, menjadi penentu data unik di dalam relasi ini adalah kunci komposit yang terdiri dari pasien ID, kemudian ID dokter, ya, kode pengobatan, tanggal pengobatan, dan waktu pengobatan.